Halo teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita sampai di materi job dan defer di korotin. Jadi itu di korotin ada yang namanya istilah job. Secara umum itu ada dua jenis function asinkronus pada korotin ya teman-teman ya. Ini coba saya jelaskan dulu dari awal. Mengingat kembali lah ya, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai dengan fungsi statik atau tanpa mengembalikan nilai. Nah, job ini digunakan untuk mengakses fungsi atau hasil dari fungsi yang telah dijalankan oleh korotin itu. Dan itu bisa memiliki tiga state ya, ada is active, is completed, sama is cancelled gitu. Mungkin sampai sini teman-teman belum kebayang ya mau gimana itu job di korotin, tapi mungkin setelah kita coba ngoding bareng nanti bisa sedikit terbayangkan gitu. Dan di sini juga ada yang namanya job state. Jadi mirip seperti kalau di Android itu mungkin life cycle activity ya, mirip seperti itu. Dia punya daur hidup gitu. Jadi ketika pertama kali job itu diinisialisasi atau dibuat, maka dia akan masuk ke state new. Ketika fungsi start itu diklik, start itu bawaan dari korotin juga yang untuk menangani job. Nanti ada start dan join, nanti kita bahas bareng-bareng. Maka si job ini akan masuk ke state active. Dan state active ini nanti dia akan completed ketika tugasnya telah selesai. Tapi ketika di tengah jalan itu di cancel, fungsi cancel ini dipanggil, maka dia akan masuk ke state cancelling dan akan completed atau cancelled. Jadi melalui state ini untuk yang normal. Dan kalau misalnya pertama kali dibuat nih belum dijalanin tapi udah dibuat dan langsung di cancel, maka dia itu nggak melalui fungsi cancelling, nggak melalui state cancelling, maka dia akan langsung ke cancelled atau completed ketika sebuah job itu tanpa dijalankan gitu. Intinya dibuat, di cancel, maka dia akan langsung ke state cancelled gitu, nggak melalui cancelling ini ya. Nah ini contoh dari sebentar, kayaknya saya lupa ngejelasin ya. Jadi di new itu tadi udah dijelasin ya. New itu job pertama kali dibuat, start itu fungsi untuk memulai jobnya. Ini saya coba ulang lagi biar ke refresh ya. Aktif itu start ketika job itu berada di state yang telah dijalankan oleh fungsi ini gitu. Maka ketika dia selesai, dia akan berpindah ke completed. Tapi ketika di active itu dia di cancel, memanggil fungsi cancel, maka dia akan melalui state cancelling sampai waktu untuk cancelling selesai, dan dia akan masuk ke state cancelled atau completed. Tetapi ketika pertama kali dibuat nih, di new langsung di cancel, maka dia nggak akan melalui state cancelling ini, melainkan dia akan masuk ke cancelled ini ya, atau completed gitu. Ini coba saya refresh 2 kali biar lebih mengakar gitu ya di otak kita. Oke, berikutnya ada namanya job init atau cara buat jobnya. Ada 2 cara sih teman-teman, bisa menggunakan launch atau menggunakan objek dari job itu. Tapi mungkin kita akan menggunakan launch aja. Nah di sini ada 2 function dan dia akan memulai Kotlin dispatcher-nya, run blocking, dan akan membuat variable job launch. Di sini ada tambahan nih, start coroutine start.lazy. Ini digunakan ketika teman-teman mau membuat sebuah job tapi nggak pengen langsung dijalankan. Karena kalau teman-teman pakai kayak gini, job ini akan secara otomatis dijalankan. Tapi kalau teman-teman nggak mau kayak gitu, bisa menggunakan tambahan properti start sama dengan coroutine start.lazy. Nanti kita akan mengontrolnya secara manual gitu. Jadi kalau kita baca di sini, job ini akan dijalankan secara lazy gitu kan, dan akan di-delay selama 1000 milisecond atau 1 detik sebelum print line ini dijalankan. Dan di bawahnya ada job start sama
menampilkan order text gitu. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman. Di sini menggunakan start dan di sini menggunakan join. Keduanya itu berbeda. Start itu digunakan ketika sebentar saya lupa, tanpa harus menunggu job itu selesai. Jadi ini akan dicetak dulu nih, bagian bawah ini dicetak dulu tanpa ini selesai dulu. Jadi fungsinya itu akan mengembalikan order text baru start the job. Tapi kalau join, dia akan nunggu ini selesai dulu terus dicetak dan kemudian baru yang ini gitu. Oke, mungkin kita langsung praktek aja kan ya, biar nggak terlalu bingung. Saya nggak bingung soalnya nih. Coba kita praktek di Kotlin Playground aja. Di sini ini saya udah coba sih nanti. Kita coba bikin function main gitu. Function main kita tuliskan Kotlin dispatchernya di sini, coba run blocking ya. Kita tuliskan variable job dan memanggil launch. Dimana launch-nya adalah bawaan dari Kotlin coroutine. Launch kayak gini. Sorry suaranya kayak gitu ya. Kita tuliskan property dalamnya start terus coroutine start dot lazy. Ini digunakan untuk menunda coroutine kita gitu, atau job kita. Kita tuliskan delay di sini. Delay adalah function suspending function dari Kotlin, di mana dia itu nggak akan mengeblok thread yang ada di sistem gitu. Kita coba printkan di sini start new job. Bawahnya kita coba tuliskan panggil variabelnya job start. Ini kita print order task gitu. Coba kita running ya. Oh sorry, ada error nih. Oh sorry, ini kecil teman-teman. Sorry, saya lupa nih. Coba kita running lagi. Oh masih salah. Ini S-nya 1 doang. Coroutine start. Oh sorry, ini benar gitu ternyata. Ini. Nah, ini benar-benar nih. Nah, jadi kalau kita menggunakan fungsi start, dia itu akan langsung nge-print ini tanpa menunggu ini selesai. Jadi ini di-print dulu, baru ini selesai, ya di-print lanjutannya gitu. Tapi kalau kita menggunakan join, lihat bedanya teman-teman ya. Ini menggunakan start tadi dan ini menggunakan join. Kalau join itu dia nunggu dia selesai dulu nih selama 1 detik. Setelah selesai dia di print start new jobnya, baru kita di print order task-nya gitu. Itu perbedaan antara join dan start untuk memulai sebuah job ya. Seperti itu. Coba kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, di job itu juga kita bisa canceling kayak di dunia nyata ya. Jadi di sini itu ada variable job, terus dia akan delay selama 5 detik dan akan melakukan print start new job ini. Tapi ketika di detik kedua dia akan di cancel nih, canceling job kan sesuai sama step yang tadi yang di awal ini ya. Dia udah bikin nih, udah dijalanin dan di cancel. Udah, jadi gini, udah dibikin, udah start, karena ini startnya otomatis ya, start dia aktif, reaktif, jadi akan di cancel gitu. Di sini dia akan di cancel dan akan dicek nih, di sini ada kondisi jika jobnya di cancel maka dia akan dikasih print dan job is cancelled gitu. Tapi ini juga bisa kita kasih nih exception-nya pasti kenapa di cancel itu, misalnya kita connect ke API gitu karena terlalu lama misalnya,
kita kasih tahu aja nih, time is up atau waktunya udah habis gitu. Ini bisa kita tambahkan propertinya di fungsi cancel ini ya. Kita cause cancellation exception, masukin sebuah string gitu. Dan kita panggil menggunakan get cancellation exception.message untuk memanggil pesan di sini. Kita mungkin akan coba ya teman-teman yang di sini ya. Kita coba di sini coba kita modif dikit deh. Ini kita hapus biar langsung manual. Ini selama 5 detik. Start new job. Oke. Bawahnya kita kasih delay nih. Delay selama 2 detik gitu. Nah, setelah delay itu jobnya kita cancel. Kita hapus saja. Ketika kita kasih kondisi ini optional aja sih. Ketika jobnya itu is cancelled, kita pindahkan ke atas aja, pindahkan ke sini, maka dia akan mengeprint. Kita ganti isinya ya. Job is cancelled gitu. Ini coba kita ini tambahin lagi deh di sini biar teringulan, biar ada itunya ya teman-teman ya, biar ada enternya. Misalnya di sini canceling job gitu. Canceling job biar ada prosesnya gitu lah ya. Nah, ketika dia baru detik ke 2 nih, dia di cancel, maka dia akan masuk ke start canceling dan dia akan melakukan cancelled. Ketika udah berhasil, dia akan ngeprint job is cancelled gitu. Itu cara pertama. Tetapi kalau teman-teman mau nambahin exception nih atau message-nya kenapa di cancel, maka tambahin aja di sini nih. Tambahin cause gitu sama dengan cancellation exception. Kita kasih di sini. Misalnya time is up gitu. Nah, kita terpanggil di sini nih. Job is cancelled because kita pakai string concatenation ya. Job titik ini kenapa hilang? Job titik get ini kecil semua deh. Nah ini get cancel waduh benar, ini karena kita pakai browser ini agak susah nih tulisnya, tapi kita coba lagi aja lah ya. Job titik get cancellation exception. Gini kita tuliskan message-nya di sini. Coba kita running lagi. Oh iya, karena ini adalah masih belum standar ya, atau masih dalam tahap pengujian, maka kita perlu nambahin ini nih. Apa namanya? Internal coroutines API gitu. Ini dia mau nggak mau, karena masih percobaan. Nah, ketika dijalanin hasilnya sama sih, tapi dia mau hasilkan sebuah cancellation message ya, dan kita bisa menambahkannya di sini gitu. Oke teman-teman, itu sekilas dari job ya, dan kita akan beralih ke mana nih? Kita akan beralih ke deferred nih. Deferred itu jadi ada job, ada deferred. Deferred itu nilai tangguhan atau hasil dari proses coroutines, di mana itu deferred dihasilkan ketika
coroutine itu berada di state completed atau telah selesai gitu. Dan itu diakses menggunakan fungsi await. Jadi kalau disimpulin itu defer itu intinya sebuah job juga sih, tapi dia juga memiliki life cycle yang sama dengan job. Nah ini contoh dari defernya ya, mungkin kita nggak perlu nyoba karena kita udah pernah nyoba di video sebelumnya di bagian memulai coroutine. Di sini ada fungsi get capital sama get income. Karena ini dipanggil di coroutine, maka dia menggunakan suspending function. Dan kita akan proses ini secara bersamaan menggunakan proses asinkronus punya coroutine. Dan untuk mendapatkan hasil ini, kita menggunakan await, di mana await ini adalah sebuah deferred ya, atau hasil berhasil atau gagalnya dari fungsi coroutine asinkronis itu. Kita menggunakan await untuk mendapatkan hasil ketika coroutine itu selesai dibuat gitu. Hasilnya sih lebih cepat ya daripada kita menggunakan pengurangan seperti biasa, karena kita jalannya secara asinkronus gitu, jadi bersama-sama mendapatkan hasil yang lebih cepat dan efisien. Itu sih mungkin untuk video kali ini teman-teman ya, untuk penjelasan job yang deferred. Mungkin agak sedikit jelimet karena ini perlu pemahaman yang lebih mendalam sih. Cuman kalau teman-teman mau lebih paham lagi, coba cek di dokumentasinya aja. Soalnya saya juga akan baca ke sana juga sih untuk referensinya. Tapi semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami job dan defer di coroutine. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kita masih banyak video setelah ini, dan semoga tetap semangat belajar dan dadah. Terima kasih.